Bab 13. Potongan logam hitam. Melihat Sun Er mengangguk pada kata-kata Xiao Yan, mulut Jia Laiao mulai berkedut. Dia mengepalkan tangannya dan menatap dingin ke arah pemuda yang tenang dan tenang di hadapannya. Bawahan Jia Laiao melihat bahwa tuan muda mereka cukup marah. Dengan cepat berjalan maju dan mengepung keduanya, Xiao Yan dan Xiao Sun Er. Tatapan mereka mengungkapkan niat buruk mereka. Meskipun itu jauh di dalam pasar, masih ada beberapa orang di sekitar dan mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok yang dikelilingi. Xiao Yan dan Jia Laiao memiliki reputasi yang cukup baik di kota Wutang. Xiao Yan karena kejatuhannya dari kejeniusan menjadi lumpuh dan Jia Laiao karena pertemuannya yang kurang terhormat dengan wanita lain. Meskipun mereka terkenal, mereka masih terkenal di dalam kota. Melihat gerakan kelompok Jia Laiao, alis Xiao Yan melompat dan di wajah mudanya, sedikit kepercayaan diri merayap. Dengan ringan memutar kepalanya, dia bersiul menuju tempat di pasar. Melihat tindakan Xiao Yan, semua orang menoleh ke arah di mana Xiao Yan bersiul dan melihat penjaga pasar dengan marah datang di bawah pimpinan Pei En. Dengan sesama pengawal, Pei En bergegas menuju Xiao Yan dan dengan cepat, penjaga pasar mengepung bawahan Jia Laiao yang mengelilingi Xiao Yan dan Xiao Sun Er. Tuan muda ketiga, ada yang salah. Berjalan ke Xiao Yan, Pei En melirik Jia Laiao dan kemudian dengan hormat bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ringan dan berbalik menghadap Jia Laiao berwajah hijau. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Tuan muda Jia Laiao, pasar ini dikendalikan oleh klan Xiao. Apakah Anda yakin ingin bertarung di sini?" Mata Jia Laiao mengungkapkan rasa takutnya pada Pei En tetapi dia langsung mencibir pada Xiao Yan. "Apakah kamu hanya tahu untuk bergantung pada klan kamu? Jika Anda laki-laki, yang ingin kamu katakan adalah, jika aku laki-laki maka aku akan bertarung 1 lawan 1. Baik." Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong Jia Laiao. Jia Laiao mencibir lagi dan dengan sedikit tantangan, dia berkata, "Yup, apakah kamu takut?" Melihat wajah arogan Jia Laiao, Xiao Yan menghela nafas dan mengangkat tangannya untuk merasakan dahinya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat bahu dan dengan tidak bersalah dan naif, dia bertanya, "Tuan muda Jia Laiao, saya ingin bertanya, berapa umurmu?" Tapi mulut Jia Laiao berkedut dan dia tidak merespons. "Pria besar, kamu sudah 21. Berapa umur saya?" 15. Anda benar-benar meminta seorang anak yang belum melakukan ritual kedewasaan untuk melawan Anda. Tidakkah Anda merasa bahwa permintaan Anda di atas? Bukankah Anda merasa malu? Penampilan polos Xiao Yan begitu realistis sehingga Sun Er di sebelahnya tidak bisa menahan tawa lembut. Haha, mendengar kata-kata pemuda itu, pemilik kios pedagang bayaran dan pedagang juga tertawa. Xiao Yan benar. Pada usianya saat ini, Xiao Yan hanya bisa dianggap anak-anak tetapi Jia Laiao akan dianggap dewasa. Tantangan semacam ini membuat semua orang memandang rendah Jia Laiao. Tawa kerumunan itu seperti seember air dingin dan membantu Jia Laiao mendapatkan kembali ketenangannya. Dari kedewasaan dan ketenangan Xiao Yan hingga sikap tenangnya, sangat mudah bagi orang untuk melupakan berapa usianya sebenarnya. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan mengatakan usianya, Jia Laiao akhirnya ingat bahwa pemuda yang berdiri di depannya baru berumur 15 tahun. Mengertakkan giginya, Jia Laiao memandangi penjaga yang melirik ke belakang Xiao Yan dan menyadari bahwa ia tidak memiliki peluang untuk pembalasan hari ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dengan dingin berkata, 1 tahun lagi dan kamu akan menjalani upacara kedewasaan, kan? Hehe, saya pikir seseorang yang lumpuh seperti Anda, setelah Anda menyelesaikan upacara kedewasaan, hanya akan dikirim ke desa terpencil dan miskin. Pada saat itu, Anda bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk memasuki kota Wutang. Cukup menyedihkan. Xiao Yan tersenyum ringan dan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Kelopak mata Jia Laiao berkedip-kedip. Dia tidak tahu mengapa tetapi setiap kali dia melihat wajah tenang pemuda di depannya, kemarahan misterius muncul di dalam dirinya. Anda hanya cacat dan berusaha bertindak seolah-olah Anda tahu segalanya. Dengan paksa menekan amarahnya, Jia Laiao mengeluarkan ham dingin dan dengan lambaian tangannya, memerintahkan bawahannya untuk keluar dari kerumunan. "Oh,
Benar, langkahnya terhenti. Jia Laiao tampaknya telah mengingat sesuatu dan berbalik. Dia berkata, Tuan Muda Xiao Yan, aku mendengar bahwa klan Xiao Anda telah menikah dengan klan Nalan. Hehe, sebenarnya, itu tidak terduga. Dengan bakat Ki Anda tidak dapat menandingi Nona Nalan. Haha, setelah mengatakan itu, Jia Laiao pergi tertawa. Tatapan Xiao Yan dengan dingin mengikuti keluarnya Jia Laiao. Dengan erat memegang Sun Er yang akan bergegas keluar, dia diam-diam berkata, dia hanya anjing gila. Jika dia menggigitmu, mengapa kamu harus menggigit kembali? Tapi dia melangkah terlalu jauh. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Alisnya berkerut. Sun Er menjawab dengan marah. Akan selalu ada kesempatan. Xiao Yan menyeringai dan dinginnya suaranya membuat Pei En bergidik. Gigitan singa mungkin tidak menakutkan, tapi singa yang tahu kesabaran adalah cerita yang lain. Menakutkan. Paman Pei En, maaf sudah merepotkanmu. Xiao Yan berbalik dan tersenyum lembut ke arah kelompok Pei En. Suasana yang sebelumnya intens tiba-tiba berubah menjadi suasana hati yang ringan. Terkesan oleh kontrol atas emosi yang dilakukan Xiao Yan, senyum Pei En diperkuat oleh rasa hormat. Bahkan dengan kurangnya bakat Xiao Yan, prestasi Xiao Yan di masa depan mungkin tidak akan terlalu buruk dengan kehebatan mentalnya. Haha, gurau Tuan Muda ketiga, ini adalah wilayah klan Xiao. Kami tidak akan membiarkan klan Jia Lai melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Pei En tersenyum dan melihat bahwa Xiao Yan mulai melihat-lihat. Dia cepat-cepat pergi bersama anak buahnya. Melihat Pei En yang ada dan kelompoknya, Xiao Yan berbalik dan mengacak-acak rambut Sun Er dan berkata dengan sedikit paksa, inti monster level 1 membuat Anda melupakan moral Anda. Anda tahu, sama seperti saya melakukan orang seperti apa Jia Laiao. Saat Anda mengambil barang-barangnya, dia pasti akan meminta bantuan. Meluruskan rambutnya, Sun Er mengangkat tangannya ke atas. Dia ingin memberikannya padaku. Itu gratis. Xiao Yan memutar matanya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini bukan sesuatu yang berharga. Apakah Anda benar-benar perlu bertindak seperti itu? Jangan lupa, Anda jenius muda di klan Xiao. Sun Er mengerutkan hidungnya dan mengangkat gelang di pergelangan tangannya. Dia mengejek. Jadi Xiao Yan GG juga memperhatikan Sun Er. Xiao Yan tetap diam dan menarik tangan Sun Er. Mereka berjalan menuju beberapa kios yang lebih dalam di pasar. Setelah berjalan melewati beberapa kios, kaki Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia membungkuk dan menatap bola hijau yang masih memiliki jejak darah di kios itu dan berkata, aku akhirnya menemukannya. Menggerakkan tangannya melintasi kios, Xiao Yan hendak meraih inti monster ketika tangannya menegang. Sebuah firasat aneh muncul di benaknya, menjilati bibirnya. Xiao Yan terus mengambil inti monster tetapi tatapannya, seolah-olah secara tidak sengaja, menyapu kios. Beberapa saat kemudian, tatapannya mendarat di sepotong logam hitam yang ditampilkan di samping inti monster. Potongan logam hitam tampak sangat tua dengan banyak bintik karat dan bahkan beberapa bercak tanah. Sepertinya baru saja digali. Hei, bocah, beli potongan logam hitam. Itu sesuatu yang bagus. Tepat ketika Xiao Yan bingung tentang mengapa dia merasakan perasaan yang kuat terhadap logam yang tampaknya tidak berharga, suara Yao Lao terdengar di benaknya.